Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa energi begitu penting? Karena menurut Kamus Bahasa Indonesia, energi adalah daya atau kekuatan untuk melakukan sesuatu. Maupun dalam ilmu fisika, berarti kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Kesimpulannya, dari energi merupakan pergerakan agar suatu di dunia ini bekerja dengan baik. Klasifikasi jenis energi berdasarkan cadangan dan jumlah ketersediaan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Yang pertama ada sumber energi terbarukan. Apa itu sumber energi terbarukan? Sumber energi terbarukan adalah sumber yang bisa memproduksi energi dengan tidak menghabiskan sumber daya alam dan bisa terus dikembalikan. Contohnya misalnya yaitu seperti cahaya matahari, panas bumi, air, angin, biomasa, dan gelombang air laut. Yang kedua itu ada energi tak terbarukan. Sumber energi alam yang bisa diproduksi energi dengan menghabiskan sumber daya alam dan dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun untuk menghabiskannya. Contoh dari energi tak terbarukan seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Dalam penggunaannya, energi terbarukan juga lebih bersih dan tidak menghasilkan polusi dibandingkan dengan energi tak terbarukan. Berikut contoh dari pemanfaatan energi terbarukan. Yang pertama ada air. Air bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi karena sifat gravitasinya, yaitu selalu mengalir dari permukaan tinggi ke permukaan yang rendah. Sumber energi air ini dimanfaatkan dengan cara pemasangan kincir air. Selain kincir air di Indonesia, juga ada pembangkit listrik tenaga air. Ada cahaya matahari atau surya dapat dimanfaatkan sebagai energi surya atau solar energi. Alat untuk memanfaatkan energi surya yaitu dengan panel surya. Panel surya bisa menyerap cahaya matahari menjadi energi listrik. Yang ketiga, angin. Kita bisa mengubah angin menjadi bentuk energi yang lain dengan memanfaatkan teknologi kincir angin. Kincir angin bisa dimanfaatkan menjadi energi gerak dan kemudian menjadi energi listrik. Jenis energi terbarukan ini hampir dilakukan di seluruh dunia karena di seluruh dunia ada angin. Panas bumi. Teknologi panas bumi atau geotermal bisa dipasang dekat dengan gunung berapi yang masih aktif. Yang kelima ada biomasa. Sumber energi biomasa berasal dari bahan organik yang asalnya dari makhluk hidup. Misalnya hewan atau tumbuhan yang biasanya berasal dari limbah sisa yang tidak terpakai. Misalnya sisa-sisa nabati dan hewani seperti jagung, kedelai, kelapa sawit, kopi atau ikan laut. Hasil pengolahan energi ini bisa dijadikan bahan bakar pengganti minyak. Gelombang air laut merupakan energi terbarukan yang diubah menjadi energi listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah energi kinetik dari gelombang air laut adalah turbin. Turbin adalah pembangkit listrik yang diletakkan di laut yang memiliki ombak besar. Sumber energi tak terbarukan, yaitu ada batu bara, merupakan bahan bakar dari fosil yang berbentuk dari jasad makhluk hidup yang dikubur jutaan tahun. Untuk mendapatkan batu bara diperlukan tambang. Yang kedua ada minyak bumi. Seperti batu bara, minyak bumi juga terbentuk dari jasad makhluk hidup jutaan tahun yang lalu yang menjadi fosil. Minyak bumi ada di bawah lapisan batuan, sehingga untuk mengambilnya perlu dilakukan pengeboran tanah
dan batuan di darat hingga di bawah laut. Hasil minyak bumi ini antara lain bensin dan diesel. Saat ini minyak bumi masih digunakan sebagai bahan bakar utama kendaraan. Pembakaran minyak bumi juga menghasilkan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Dan selanjutnya ada gas alam, juga berbentuk dari fosil yang terangkap di bawah bebatuan, sehingga gas alam berbentuk dari metana. Menyalakan gas alam menghasilkan karbon dioksida, karbon nanioksida, dan sulfur. Dan yang terakhir ada nuklir. Nuklir tidak didapatkan dari fosil, namun bahan untuk memproduksinya juga terbatas. Energi nuklir juga tidak melepaskan gas rumah kaca secara langsung yang menyebabkan polusi udara. Namun proses penambangan uranium untuk bahan nuklir dan pembuatan pembangkit listrik menggunakan banyak energi. Kemudian, energi nuklir memiliki resiko menimbulkan limbah zat radioaktif yang bisa berbahaya bagi makhluk hidup.